Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jadi Tahu Channel. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait fungsi atau rumus operasi dasar matematika, di mana pada video sebelumnya saya bahas tentang min dan max, dan di sini saya juga akan membahas atau melanjutkan, menambahkan ada fungsi sum, average, sama count. Di sini saya juga sudah membuat tabel, ada 3 kolom dan ada beberapa baris dan 5 anak sebagai data, 5 nilai dari 5 anak yang nanti akan kita olah. Yang kolom pertama adalah kolom nomor, kemudian kolom yang kedua adalah kolom nama, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kolom nilai. Dari kelima baris ini atau kelima data ini, kita akan mengolah, ingin mengetahui nilai yang paling kecil atau nilai yang minimal itu dari fungsi min, minimal. Nanti akan kita tulis di sini. Kemudian nilai maksimal itu berarti nilai yang paling tinggi di antara kelima anak ini. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi sum. Di situ fungsinya adalah untuk menjumlahkan total nilai dari 5 anak ini. Fungsi sum berarti untuk menjumlahkan total nilai. Dari kelima anak ini kita jumlahkan semuanya. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi average, di mana fungsi ini adalah digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari kelima nilai anak ini. Dan yang terakhir adalah fungsi count. Fungsi count di sini adalah untuk mengetahui berapa siswa yang datanya diambil, yang datanya kita ambil, atau yang masuk pada penilaian. Langsung saja kita mulai dari fungsi min. Untuk menuliskan formula atau rumus pada Excel, itu kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Contohnya seperti ini, langsung sama dengan. Kemudian tulis rumus yang kita maksud. Kalau kita sedang mencari minimal, berarti kita awali dengan min. Ini saya sudah buat di sini sebagai pembantu, Minimal, min, saya tulis min seperti ini. Boleh kecil, boleh besar, boleh huruf kecil atau boleh huruf kapital. Yang penting tulisannya benar, tidak terkurangi 1 huruf atau tidak tertambah 1 huruf. Kalau min berarti min. Min seperti ini, misalnya saya huruf kecil. Min, kemudian kurung buka. Kita akan mengetahui atau ingin mengetahui nilai yang ada pada mereka, 5 anak ini. Nilai yang terhasil itu dari mana? Dari Antapino sampai dengan Erlintiawati. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ketika kita sedang aktif menulis seperti ini, nanti secara otomatis sel yang terblok itu nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Oleh karenanya kita harus menentukan mana yang akan kita pilih selnya. Dalam hal ini yang data yang kita pilih adalah datanya si Antapino. Sedangkan Antapino ini berada pada nilainya, bukan Antapinonya. Nilai Antapino ini berada pada kolom C dan baris 4. Sama halnya dengan sel C4, C4, sel C4. Kemudian kita mau mengetahui nilai minimal, berarti kita harus mengoblok kumpulannya tersebut dengan cara klik kiri, kemudian tarik ke bawah seperti ini, sampai dengan sel terakhir. Kemudian kita buat tutup kurung, kita buat tutup kurung seperti ini. Tutup kurung inilah untuk menyelesaikan formula yang kita buat, Kemudian kita enter saja langsung, seperti itu. Kita cek saja dari kesekian ini, dari 5 anak ini ternyata yang nilai paling rendahnya adalah 65, nilai minimal 65. Kita bisa cek satu persatu. 78, 65, 98, 85, 91. Dari 5 nilai ini yang paling rendah adalah 65. Ini bisa kita hitung, bisa kita lihat. Tetapi kalau misalkan datanya banyak sekali, tentunya kita akan kerepotan. Oleh karenanya kita sudah dimudahkan dengan rumus min. Kemudian selain min ada juga namanya maksimal, max. Caranya sama persis kayak tadi,
Kita awali dengan sama dengan seperti ini, kemudian kurung buka, max dulu, max, kemudian kurung buka, kita tentukan sel dari selnya siapa, dari nilainya siapa, dari nilainya Antapino, klik seperti ini. Kalau tadi min kita langsung drag ke bawah, tetapi kita juga bisa menggunakan titik 2, kemudian C4, C8, seperti ini. Ini artinya kalau kita baca ya, berarti sama dengan kita akan mengetahui nilai maksimal dari C4 sampai dengan titik 2 di sini berarti sampai dengan C8. Kemudian setelah rumus atau formula kita buat, langsung kita kunci atau kita selesaikan dengan kurung tutup. Seperti ini. Melakukan hal yang sama untuk mengakhirinya, yaitu dengan menggunakan enter. Seperti ini. Akan kelihatan nilainya, yaitu 98. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi sum. Fungsi sum di sini adalah untuk mengetahui jumlah total dari si Antapino sampai dengan Erlintiawati kita jumlahkan. Caranya bagaimana? Sama. Yaitu kita ulangi sama dengan, kemudian tulis rumus yang kita maksud. Karena kita akan mencari jumlah total, berarti kita gunakan fungsi sum. Tulis sum, kemudian kurung buka, kemudian kita klik sel C4, nilainya si Antapino, kemudian bisa dengan cara kombinasi shift tanda panah ke bawah, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Seperti ini, langsung tekan enter. Ya. Setelah kita enter, kita akan mengetahui jumlah total dari Antapino sampai dengan Erlintiawati. Itu jumlah totalnya adalah 417 nilai ya. Dengan fungsi sum kita mengetahui jumlah totalnya. Kemudian yang berikutnya adalah average. Average ini adalah untuk mengetahui rata-rata dari kelima siswa ini. Caranya sama persis dengan yang tadi min max sum ya. Kita awali dengan sama dengan, kemudian kita tulis rumusnya ya. Average, kemudian kurung buka, sel yang kita olah sama, masih sama ya, dari Antapino sampai dengan Erlintiawati, kemudian kurung tutup seperti ini. Setelah itu langsung kita enter, akan muncul angka 83,4. Itulah hasil dari rata-rata kelima anak tersebut. Yang terakhir adalah count ya. Yang terakhir adalah count. Kita akan mengetahui dari kelima anak ini yang memiliki nilai itu siapa saja, atau berapa jumlahnya ya. Caranya sama dengan count, kemudian kurung buka, langsung kita drag ya, kita tentukan selnya, kemudian kurung tutup, lalu kita tekan enter seperti ini ya. Nanti akan muncul angka 5. Kok 5? Iya, dari data yang kita olah sekarang ya, data yang masuk ke dalam olahan itu ada 5 anak. Bisa saja jumlahnya 5 anak, tetapi nilai yang di sini ada hanya 4. Contohnya bagus tidak ada, misalnya saya hapus del, nanti akan muncul angka 4, berkurang tuh. Nah, di sini juga berfungsi sebagai pengontrol ya. Misalkan dari 5 anak ini ternyata yang kehitung hanya 4. Oh, berarti ada salah satu siswa yang tidak terhitung nilainya. Dari situ kita akan mengetahui, oh ternyata si bagus nih masih kosong, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kosong itu dikasih angka 0 di sini misalkan, apakah di situ akan ikut terhitung? Ya. Dalam fungsi count itu akan terhitung. Ya. Yang jelas count di situ adalah untuk menghitung angka yang ada pada sel. Tapi kalau di sini huruf, misalkan saya tulis P, dia tidak termasuk kategori angka, jadi dia tidak terhitung. Kesimpulannya adalah count untuk menghitung angka yang ada pada sel.
angka-angka ya, atau menghitung sel yang aktif yang ada angkanya. Ya. Jadi count itu sendiri adalah untuk menghitung sel yang ada angkanya. Yang ada angkanya. Lah di sini sel tapi tidak ada angkanya. Ada karakter ya, tapi dia huruf. Jadi dia tidak masuk ke dalam penghitungan. Seperti itu. Kalau misalnya saya ganti 100, misalkan dia akan terhitung. Kalau di sini saya ganti 67, misalkan dia juga akan terhitung karena dia angka. Tetapi kalau di sini saya ganti tanda baca, misalkan tanda tanya, misalkan dia tidak akan terhitung. Artinya count itulah untuk menghitung angka, menghitung sel yang ada angkanya, seperti itu kira-kira. Ya, untuk pertemuan hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga dari video ini ada manfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.